بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwana fiddina azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita masih dalam Kitabul Haid, kitab tentang haid. Masuk bab yang keempat dari Kitabul Haid. Tentang bab qira'atu rajuli fi hijri imra'atihi wa hiya haid. Udah ini ya. Bab seorang laki-laki dia membaca Al-Quran pada pangkuan istrinya dalam keadaan haid. Nah, setelah kita sebutkan asar dari Abu Wa'il, kita masuk pada hadis yang ke-297. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadatsana Abu Nu'aim Al-Fadl ibnu Dukain. Abu Nu'aim namanya Al-Fadl ibnu Dukain. Sami'a Zuhairan. Beliau mendengar Zuhair ibnu Muawiyah Al-Ju'fi. An Mansur ibni Safiyah. Dari Mansur ibnu Safiyah. Mansur ibnu Safiyah ini dinasabkan kepada ibunya dikarenakan kemasyhuran ibunya. Padahal nama ayahnya adalah Abdurrahman. Beliau Mansur bin Abdurrahman Al-Hajabi. Ya. Ibunya yaitu Safiyah bintu Syaibah bin Utsman. Termasuk di antara sigharus sahabah. Termasuk sahabiyah. Dari kalangan sighar sahabiyah. Ya. Sahabat ada yang masuk ke dalam kibarus sahabah, ada juga sigharus sahabah. Safiyah bintu Syaibah bin Utsman termasuk sigharus sahabah. Ya. Sehingga Mansur ini lebih masyhur disandarkan kepada ibunya, Mansur ibnu Safiyah. Nah, ada beberapa tabi'in atau dari kalangan ulama yang kadang-kadang disandarkan kepada ibunya dikarenakan masyhurnya atau untuk membedakan dengan yang lainnya. Nah, ya. Walaupun pada asalnya nasab itu kepada bapak. Ya. Cuman kadang-kadang disebutkan
kepada ibunya dikarenakan tadi masyhur atau untuk membedakan dengan yang lainnya. Seperti putra Ali bin Abi Thalib ada yang namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Nah, kenapa dikarenakan disandarkan kepada ibunya Al-Hanafiyah dari suku Al-Hanafiyah untuk membedakan dengan putra Ali yang lainnya Hasan dan Husain. Itu dari istri Nabi Fatimah, putri Nabi SAW. Nah, sementara Muhammad Al-Hanafiyah ini dari istri Ali bin Abi Thalib dari suku Al-Hanafiyah. Nah, An Mansur ibni Safiyah anna ummahu hadasathu. Sesungguhnya ibunya yaitu Safiyah bintu Syaibah bin Utsman yang merupakan sighar sahabah menyampaikan hadis kepadanya. Anna Aisyah hadasatha. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan kepadanya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hijri wa ana haidun summa yaqra'ul Qur'an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar pada pangkuanku dalam keadaan aku sedang haid, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Nah, di sini merupakan dalil yang sangat jelas menunjukkan tentang bolehnya seseorang membaca Al-Quran pada pangkuan istrinya yang sedang haid. Nah, dan telah kita jelaskan dalam hadis ini menunjukkan Nabi SAW adalah suami yang paling baik kepada istri-istrinya. Walaupun sedang haid, Rasulullah tidak menjauhi istrinya. Tetap menampakkan kemesraan kepada istrinya. Tetap mendekati istrinya. Nah, dan Nabi SAW menyatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling baik kepada istrinya. Dan saya adalah orang yang paling baik kepada istriku. Nah, dan telah kita jelaskan bagaimana hukum perempuan yang haid membaca Al-Quran. Pendapat yang kuat, kalau sekedar membaca tanpa menyentuh mushaf, maka boleh-boleh saja. Tapi kalau membacanya dengan menyentuh mushaf, ini diposisikan di antara para ulama. Telah kita bahas pembahasannya sebelumnya. Ada di antara ulama yang membolehkan, ada juga di antara mereka yang tidak membolehkan. Nah, kalau sekedar memegang sampulnya saja tidak mengapa. Tapi kalau menyentuh lembaran mushafnya, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Nah, untuk kehati-hatian, wallahu alam, tidak menyentuh lembaran mushafnya. Untuk kehati-hatian. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan tadi. Nah, dan juga dalam hadis ini menunjukkan tentang bolehnya membaca Al-Quran bi qurbi mahalin najasah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa fihi jawazul qira'ah bi qurbi mahalin najasah.
Bolehnya membaca Al-Quran dekat dengan tempat najis. Ya. Misalkan di luar WC. Ya. Menunggu temannya sedang di WC. Santri misalkan. Nah, nunggu temannya di luar WC. Ya. Sambil nunggu baca Al-Quran. Itu tidak mengapa. Nah, bolehnya membaca Al-Quran di dekat tempatnya najis. Nabi SAW pun beliau menyandar di pangkuan istrinya yang sedang haid. Ya, beliau membaca Al-Quran. Nah, ya, dekat dengan tempat najis, yaitu keluarnya darah haid. Ya. Begitupun tadi kita contohkan di luar WC, nunggu temannya yang di WC. Dia baca Al-Quran, tidak mengapa. Tapi kalau sudah masuk ke dalam WC, tidak boleh membaca Al-Quran. Ya. Bicara saja, sebagian ulama memakruhkan, kecuali ada hajah, ada kebutuhan. Ya. Nah, sehingga zikir, membaca Al-Quran tidak dilakukan di dalam WC. Tapi kalau di luarnya, ini boleh. Bahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa fihi jawaju istinadil marid fi salatihi ilal haid. Idza kanat aswabuha tahirah. Bolehnya orang yang sakit dia menyandar ketika sholatnya kepada istrinya sedang haid. Kalau pakaian istrinya itu suci. Nah, ya, suaminya sakit misalkan, sholat sambil menyandar pada istri yang sedang haid. Ini tidak mengapa. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Kita masuk pada bab yang kelima. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab man samma an-nifasa haidhan. Bab orang yang menamakan nifas sebagai haid. Ya. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, judul ini sebagian mengatakan terbalik. Harusnya bab orang yang menamakan haid sebagai nifas. Nah, ada juga yang mengatakan ini dimungkinkan mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan yang harusnya didahulukan. Ya, sehingga maknanya man sama haidun nifas. Orang yang menamakan haid itu nifas. Ya. Telah kita ketahui bahwasanya di antara darah yang keluar dari farji perempuan itu ada 3. Ada darah haid, darah yang ma'ruf, ya, darah yang wajar, tabi'i, ya, normal. Syai'un katabahu Allah ala banati Adam. Sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi anak-anak perempuan Adam. Ya. Darah haid. Ada juga yang kedua darah nifas. Ini pun sama, darah yang wajar. Ya. Bukan darah penyakit. Sama, damu tabi'i. Tapi keluarnya ba'dal wiladah, setelah melahirkan. Nah. Dan hukum darah haid serta darah nifas sama. Berkaitan dengan syariat. Ya.
Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Suaminya tidak boleh menggaulinya pada fardinya. Nah, yang ketiga darah istihadah. Ini darah penyakit. Darah yang tidak wajar. Nah, darah penyakit. Ya. Ini darah istihadah. Sebagian ada yang menambahkan yang keempat. Damul bikaroh katanya. Darah keperawanan. Padahal sebenarnya damul bikaroh ini, darah keperawanan masuk ke dalam darah istihadah. Ya. Keluarnya tidak wajar. Tidak biasa. Nah. Tapi dalam syariat ini, ya, haid kadang-kadang juga dinamakan nifas. Akan kita bahas dalam hadis yang ke-297. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Al-Maqi ibnu Ibrahim. Qala haddatsana Hisham an Yahya bin Abi Katsir. Hisham ad-Dastuwai. An Abi Salamah, dari Abu Salamah. Anna Zainab ibnata Ummi Salamah. Sesungguhnya Zainab, putrinya Ummu Salamah, hadasathu, beliau menceritakan, anna Ummu Salamah hadasatha, bahwasanya Ummu Salamah, beliau menceritakan kepadanya. Ya. Zainab ini putrinya Ummi Salamah. Nah, sehingga kedudukannya adalah anak tiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga di sini disandarkan kepada ibunya, Zainab ibnata Ummi Salamah. Ya. Beliau menceritakan bahwasanya Ummu Salamah, ibunya, menceritakan kepada putrinya tadi, baina ana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'atun fi humisatin. Ketika aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tiduran. Nah, fi humisatin, dalam satu selimut. Idhidtu, tiba-tiba aku haid. Pansalaltu fa akhadtu siyaba haidati. Maka aku pergi dengan sembunyi-sembunyi. Dan aku mengambil pakaian haidku. Ya. Qala ana fisti. Rasulullah SAW mengatakan, apakah engkau nifas? Ya. Haid dinamakan nifas. Ya. Maknanya, apakah engkau haid? Ini jadi pendalilan dalam bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, menamakan haid sebagai nifas. Qultu na'am. Kata Ummu Salamah, iya. Fada'ani fattaja'tu ma'ahu fil khamilah. Rasulullah memanggilku dan aku tidur bersama Nabi SAW dalam satu selimut.
Dalam hadis yang kita bacakan ini, Ummu Salamah, salah satu di antara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita tahu keutamaan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya. Yang sebelumnya beliau adalah istrinya Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dalam perang Uhud. Kemudian diajarkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minhu. Ya. Untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpa diriku dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya. Ya. Sempat Ummu Salamah mengatakan, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Menunjukkan bahwa Abu Salamah ini sosok suami yang baik. Ya. Sehingga Ummu Salamah mengatakan, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Nah, dan beliau membacakan doa yang diajarkan Nabi SAW tadi. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibah yang menimpaku dan berilah ganti untukku yang lebih baik darinya. Ternyata setelah habis masa iddahnya, Nabi SAW melamarnya dan menikahinya. Terkabulkan doanya Ummu Salamah. Tentunya Nabi SAW orang yang lebih baik daripada Abu Salamah. Nah, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika beliau tidur bersama Nabi SAW dalam satu selimut, tiba-tiba haid. Nah, sehingga beliau pergi diam-diam dan mengambil pakaian haidnya. Ya. Kata Imam An-Nawawi, ka'annaha khafat wusula syai'in min dammiha ilaih. Seakan-akan beliau takut, khawatir. Ya. Sampainya sesuatu dari darah haid kepadanya. Ya. Atau kata Imam An-Nawawi, aw khafat ayatlubal istimta' biha fadahabat litata'ahaba lidzalika. Atau beliau khawatir Nabi SAW minta bersenang-senang dengannya sehingga beliau pergi untuk menyiapkannya dengan memakai pakaian haid tersebut. Nah, atau ada juga yang mengatakan beliau menganggap dirinya kotor ketika haid, sehingga beliau tidak ridha dalam keadaan seperti itu tidur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau diam mengendap atau pergi diam-diam. Setelah itu Nabi SAW mengizinkan untuk kembali tidur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ketika itu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau mengambil pakaian yang biasa dipakai ketika waktu haidnya. Nah, maka di sini sebagian ulama berpendapat
tentang disunahkannya untuk memiliki pakaian yang biasa digunakan ketika haid bagi perempuan. Seperti halnya tadi Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ketika datang masa haidnya, beliau mengambil pakaian yang biasa digunakan ketika waktu haidnya. Nah, dan boleh juga kita memiliki pakaian-pakaian yang khusus untuk sesuatu yang biasa kita lakukan. Nah, pakaian misalkan untuk olahraga misalkan. Atau pakaian untuk ini dan itu dan sebagainya. Nah, selama tentunya pakaian-pakaian tersebut tidak tersebut menyerupai orang-orang kafir. Nah, dan semisalnya. Nabi SAW bertanya kepada Ummu Salamah yang ketika itu mengambil pakaian haidnya, apakah engkau nifas? Ini sekali lagi, bolehnya menamai haid dengan nifas. Nah, kemudian Ummu Salamah mengatakan, iya, saya nifas. Nabi SAW memanggilnya, dan akhirnya Ummu Salamah pun tidur lagi bersama Nabi SAW dalam satu selimut. Di sini menunjukkan tentang bolehnya yang haid dia tidur bersama suaminya. Nah, dalam satu selimut. Dan juga disunahkan tadi, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wastibabu ittikhadil mar'ah siyaban lil haid ghairu siyabiha al-mu'tadah. Disunahkannya seorang perempuan mengenakan pakaian di waktu haid selain pakaian yang biasa dia kenakan. Nah, ada pakaian khusus ketika masa haidnya, selain pakaian yang biasa dia kenakan di hari-hari yang lain. Nah, dan juga di sini menunjukkan tentang bolehnya mubasyarah bersama istri yang haid, akan kita jelaskan pada bab yang berikutnya. Bab yang ke-6, bab mubasyaratil haid. Bab mubasyarah. Mubasyarah ini yang dimaksud mubasyarah al-iltiqa al-basyaratain. Ini mubasyarah. Nah, bertemunya dua kulit. Maksudnya antara kulit suami dengan kulit istrinya. Atau istilah kita bercumbu. Apa saja. Ini mubasyarah. Nah, kalau dari arti katanya mubasyarah, kan basyarah ini artinya kulit. Maknanya iltiqa'u al-basyaratain. Bertemu antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Nal jima, tapi mubasyarah ini yang dimaksud bukan jima. Bukan hubungan suami istri pada farji. Nah, masuk hadis yang ke-299. Qala Imam Al-Bukhari rahimallahu taala haddatsana Qabisah ibnu Uqbah. Qala haddatsana Sufyan Ats-Tsauri
an Mansur ibn al-Mu'tamir an Ibrahim dari Ibrahim anil Aswad dari Al-Aswad an Aisyah radhiyallahu taala anha dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat beliau mengatakan ya kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin kilana junubun. Nah, aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Kilana junubun. Ya, kami berdua dalam keadaan junub. Nah, ya. Setelah kita jelaskan faedah hadis ini menunjukkan tentang bolehnya suami istri mandi bersama-sama. Nah, dan juga bolehnya suami istri saling melihat aurat satu dengan yang lainnya. Ya. Bahkan perkara ini, nah, mandi suami istri bersama-sama, ya, perkara yang bisa menumbuhkan saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga Nabi SAW pun mandi bersama istri-istrinya. Ya. Wa kana ya'muruni fa'attajiru wa yubashiruni wa ana haid. Hadis yang ke-300-nya mengatakan, kata Aisyah, Nabi SAW memerintahkanku ya, untuk memakai kain. Nah, fa'attajilu maka aku pun memakaikan kain. Ya, at-tajilu ini memakai kain antara pusar sampai lututnya. Payubashiruni, kemudian Nabi SAW mencumbuiku wa ana haid dalam keadaan aku haid. Nah, di sini juga menunjukkan tentang bolehnya berjumpa dengan istrinya yang sedang haid. Ya. Tapi yang lebih afdal, nah, ya, dengan ittizar, ya. Baik memakai sarung atau memakai kain, ya, di antara pusar sampai lututnya. Akan kita bahas nanti, apakah boleh, ya, bagi suami mencumbui istrinya yang sedang haid. Nah, ya, selain di atas pusar dan di bawah lututnya. Yang jelas bukan pada farjinya. Ya. Akan kita bahas nanti pada hadis yang setelahnya. Wa kana yang ke-301 yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana haid. Dan beliau pun mengeluarkan kepalanya kepadaku dalam keadaan Rasul sedang itikaf. Maka aku mencuci kepalanya dalam keadaan aku haid, kata Aisyah. Itu telah kita jelaskan sebelumnya. Dikarenakan masjid dengan rumahnya Aisyah atau kamarnya Aisyah ini nempel. Ketika itikaf, Nabi SAW hanya mengeluarkan kepalanya ke kamarnya Aisyah. Kemudian Aisyah mencucinya dan juga menyisirnya. Nah, ya, kita bahas faedah-faedah pada hadis ini. Ya. Masuk hadis yang ke-302. Qala Imam Al-Bukhari rahimallahu taala haddatsana Ismail ibnu Khalil. Ismail ibnu Khalil.
Qala akhbarana Ali ibnu Mushir. Qala akhbarana Abu Ishaq huwa Asy-Syaibani. Abu Ishaq Asy-Syaibani. An Abdurrahman ibn al-Aswad, dari Abdurrahman bin al-Aswad. An abihi, dari bapaknya al-Aswad. An Aisyah, dari Aisyah. Qalat, mengatakan, kanat ihdana idza kanat haidan فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرها أمرها أن تتجر في فور حيضتها. Salah satu di antara kami, di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila haid dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mencumbuinya, Rasulullah memerintahkannya untuk mengenakan kain. Ya. Fi fawri haidatiha. Pada awal haidnya. Ya. Ada yang mengatakan fawri haidatiha ini maknanya pada masa keluar darah haidnya banyak. Summa yubashiruha, kemudian Nabi SAW mencumbuinya. Qalat, kata Aisyah, wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Nah. Dan adakah di antara kalian yang lebih bisa menjaga dirinya dari terjatuh kepada jima pada farji sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menahan dirinya? Tabahu Khalid wa Jarir Anis-Syaibani. Dikuatkan oleh riwayat Khalid dan Jarir dari Syaibani. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali lagi bercumbu dengan istrinya yang sedang haid. Ya. Nah, ini menunjukkan tentang bolehnya mencumbui istrinya yang sedang haid. Ya. Dengan syarat tentunya, dia bisa menjaga dirinya jangan sampai terjatuh kepada hubungan suami istri pada farji. Dia bisa menjaga dirinya dari terjatuh kepada jima. Nah, ya. Dalam keadaan Nabi SAW seperti itu, ya, beliau itu bisa menahan diri dari terjatuh kepada jima, ya, dengan mencumbui istrinya yang sedang haid. Nah, dalam keadaan seperti itu beliau memerintahkan untuk istrinya memakai izar, ya, kain sarung atau yang sejenisnya. Nah, di mana kain sarung atau kain yang sejenisnya ini, ya, dipakaikan antara pusar sampai lututnya. Ya. Ini disebutkan di antara hikmahnya dalam rangka saddud dara'i, mencegah, ya, dari terjatuh kepada perkara yang diharamkan. Nah, sehingga khilaf di antara para ulama berkaitan dengan mencumbui istrinya sedang haid, ya, antara pusar sampai lutut selain farjinya. Ya. Kalau di atas pusar dan di bawah lutut ini jelas, tidak mengapa, boleh-boleh saja. Selama dia bisa menahan dirinya tidak sampai terjatuh kepada jima. Nah, ya. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, memerintahkan istrinya untuk memakai kain izar tadi, kain sarung tadi. Nah, antara pusar sampai lututnya. Ya. Yang jadi pertanyaan kalau mencumbui di antara lutut sampai pusarnya selain farjinya, apakah boleh ataukah tidak? Banyak di antara ulama salaf seperti Imam As-Sawri, Imam Ahmad, dan juga Ishaq dan yang lainnya mengatakan, yang dilarang ya untuk menikmati perempuan sedang haid itu pada farjinya saja. Ya, yang dilarang itu pada farjinya saja. Adapun selain daripada farjinya, boleh-boleh saja. Nah, ini pendapat Muhammad bin Hasan bin Al-Hanafiyah dan juga dikuatkan oleh Imam At-Tahawi dan dipilih oleh banyak dari kalangan madhab Al-Malikiyah. Ya. Dan juga salah satu di antara pendapat madhab As-Syafi'iyah dan juga dipilih oleh Ibnu Mundir. Nah, dan kata Imam An-Nawawi, huwal arjah dalilan li hadasi Anas fi Muslim. Dan pendapat ini pendapat yang lebih rojih secara dalil. Pendapat yang lebih kuat secara dalil. Berdasarkan hadis Anas dalam riwayat Muslim, isna'u kulla syai'in illa nikah. Ai ilal jima. Lakukan segala sesuatu kepada istrimu yang sedang haid kecuali jima. Maksudnya kecuali hubungan suami istri pada farjinya. Sehingga jelas hadis ini boleh untuk melakukan atau mencumbui istrinya pada bagian mana saja. Ya, kecuali pada daerah farjinya. Adapun hadis-hadis dalam bab yang kita bacakan tadi dan yang semisalnya, Nabi SAW memerintahkan untuk memakai kain sarung, ya, antara pusar sampai lututnya. Ini min babil istihbab. Ya. Nah, ini dalam bentuk yang disunahkan, bukan wajib seperti itu. Ya. Nah, ini menggabungkan antara dalil-dalil. Ya, yang afdalnya, yang utamanya, dengan memakai izar tadi, ya, kain sarung atau yang sejenisnya di antara pusar sampai lututnya. Ya. Nah, ini yang afdal, tapi bukan berarti tidak boleh. Ya. Untuk mubasyarah bercumbu dengan istri yang sedang haid antara pusar sampai lutut kecuali farji. Ya. Kenapa dikatakan Rasulullah mengatakan isna'u kulla syai'in ila jima' au ila nikah. Lakukan segala sesuatu kepada istrimu sedang haid kecuali al-jima', ya, yaitu pada farjinya. Adapun selain farjinya, maaf saja, paha atau yang sebagainya. Nah, maka berdasarkan hadis ini dibolehkan. Nah, bahkan kata Ibnu Daqiqil Aid, laisa fi hadisil bab ma yaqtadi man'a ma tahtal izar li'annahu fi'lun mujarrad. Bukanlah pada hadis bab ini menuntut dilarang apa yang ada di balik kain tersebut. Kenapa dikarenakan hanya sekedar perbuatan Nabi SAW. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa yadullu 'ala al-jawazi 'aidan ma rawahu Abu Dawud bi isnadin qawi an Ikrimah an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza arada min al-haid syai'an alqa 'ala farjiha sauban. Ya. Yang menunjukkan tentang bolehnya hal ini apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang kuat dari Ikrimah dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah SAW hendak
bercumbu dengan istrinya sedang haid, nah beliau memberikan kain, nah yang menutupi farjinya. Nah, barakallahu ini menunjukkan bahwasanya selain farji diperbolehkan bagi suaminya untuk mencumbuinya. Nah, yang dilarang itu hanya farjinya saja. Wallahu a'lam. Nah, wasadalla Tahawi ala jawazi bi anna al-mubasharah tahta al-izar duna al-farji la tujibu haddan wala ghuslan. Panjang pembahasan ini, yang jelas wallahu a'lam khilaf di antara para ulama ya berkaitan dengan mencumbui istrinya sedang haid antara pusar sampai lututnya, apakah dibolehkan ataukah tidak? Nah, pendapat yang kuat wallahu a'lam dibolehkan ya, selain pada farjinya. Berdasarkan hadis Anas, Rasulullah mengatakan isna'u kulla syai'in ila nikah. Lakukanlah segala sesuatu kepada istrimu yang haid kecuali nikah, yaitu jima pada farjinya. Diriwayatkan Imam Muslim. Tapi lebih utama, lebih afdal ya dengan memakai tadi kain izar. Nah, sehingga yang lebih afdal mencumbuinya itu di atas pusar dan di bawah lututnya. Ini lebih afdal. Walaupun tadi kita sebutkan bukan sifatnya pengwajiban. Ya, tapi yang lebih afdal. Ya. Barakallahu fikum. Kabirahun alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.